warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan nih seputar mengenai pengantar manajemen. Nah, kita langsung aja kali ya masuk ke materinya. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama itu adalah lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Yang kedua, mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Yang ketiga, manfaat tanggung jawab sosial dalam manajemen. Yang keempat, dimensi etika dalam manajemen. Yang kelima, nilai personal sebagai standar etika manajemen. Dan yang terakhir, isu tentang seputar etika dalam manajemen. Nah, ini merupakan definisi manajemen yang dikemukakan oleh Duff pada tahun 2003. Nah, isinya itu adalah manajemen is the attainment of organizational goals in the effective and efficient manner through planning, organizing, leading, and controlling organizational resources. Nah, pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti seperti ini, ya, bahwa manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien lewat perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya organisasi. Selanjutnya itu tujuan manajemen. Nah, tujuan paling utama nih dalam manajemen itu untuk mencapai target yang telah ditentukan. Nah, untuk lebih jelasnya nih, tujuan manajemen itu adalah tujuan-tujuan apa saja yang diperlukan manajemen yang baik, yaitu bisa menentukan strategi serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, kemudian melakukan evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan suatu yang terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi. Nah, jika terjadi hal-hal di luar strategi. Nah, kemudian mengatur dan menjaga kesehatan emosi atau personal, keuangan, dan semua faktor dan semua sektor perusahaan supaya perusahaan bisa mencapai profit yang maksimal. Mengevaluasi dan meninjau kembali kekuatan atau strategi, kelemahan atau weakness, peluang maupun ancaman yang ada sekalipun, dan lain sebagainya. Ya, itu merupakan tujuan dari manajemen. Baik, selanjutnya kita lanjut nih ya ke materi selanjutnya, yaitu lingkungan sebagai ruang lingkup organisasi. Nah, sebelum masuk ke materi mengenai lingkungan organisasi ini, saya akan memberitahu nih, lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Nah, kemudian lingkungan ini memiliki dua jenis, yaitu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Internal dan eksternal, oke? Nah, lingkungan eksternal dulu yang akan kita bahas. Lingkungan eksternal itu ada lingkungan spesifik atau lingkungan eksternal mikro. Perusahaan itu dipengaruhi oleh berbagai komponen ya. Yang pertama itu ada pelanggan, pemasok, pesaing, kelompok-kelompok kepentingan, pasar tenaga kerja, dan lembaga-lembaga keuangan. Kemudian ada juga lingkungan generik. Nah, perusahaan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kondisi politik atau hukum, kondisi sosial budaya, kondisi demografis, kondisi teknologi, kondisi global. Nah, lanjut. Kalau tadi udah eksternal, kita masuk ke internal. Nah, kalau lingkungan internal ini adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi
yang langsung dan khusus pada perusahaan. Nah, itu ada tenaga kerja, peralatan dan mesin, permodalan atau pemilik, investor, pengelolaan dana, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga bahan mentah, bahan setengah jadi, pergudangan. Yang terakhir, sistem informasi dan administrasi sebagai acuan pengambilan keputusan. Next, yaitu ada mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan atau CSR. Nah, kewajiban perusahaan, ini ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang telah diikuti dengan penerbitan PP Nomor 47 Tahun 2012 yang mulai terdapat 3 unsur kunci yang dipengaruhi dinamika CRS Indonesia. Nah, 3 elemen kunci dinamika ini adalah komitmen, kontribusi, pengelolaan bisnis, dan pengambilan keputusan pada perusahaan. Kemudian selanjutnya ada CRS didasarkan pada akuntabilitas, mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, kemudian memenuhi tuntutan etis, legal, dan profesional. Selanjutnya, CRS memberikan dampak nyata pada pemangku kepentingan dan secara khusus pada masyarakat sekitar. Nah, ada lagi nih manfaat CRS bagi perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan citra positif dan memperkuat nih brand perusahaan di mata publik. Kemudian yang kedua, dapat membuka kesempatan kerja sama baru antara perusahaan dengan pihak lain. Yang ketiga, mengingatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target CSR. Dan yang keempat, yang terakhir, meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sosial. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai dinamika etika dalam manajemen. Nah, etika manajemen ini merupakan aspek yang penting dalam melaksanakan aktivitas perusahaan demi terjaminnya kelangsungan perusahaan. Nah, untuk itu perlu adanya penerapan dari etika manajemen. Nah, penerapan etika manajemen bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi manajer atau pimpinan, melainkan juga dari karyawan perusahaan. Tak hanya itu, partisipasi dari masyarakat dan pemerintah juga dipengaruhi dan juga diperlukan di lingkup ini. Nah, dinamika etika dalam manajemen itu, etika manajemen berarti standar kelayakan pengelolaan yang memenuhi kriteria etika. Kemudian kalau kita bahas lagi nih, etika atau ethics adalah suatu set kepercayaan, standar atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok atau masyarakat. Nah, etika juga diartikan sebagai sistem dari prinsip-prinsip moral atau aturan untuk bertindak atau rule of conduct. Etika menyangkut perilaku, perbuatan, dan sikap manusia terhadap peristiwa penting dalam hidupnya. Ya, mungkin sedikit saja mengenai dinamika etika dalam manajemen. Lanjut lagi ke materi selanjutnya, nilai personal sebagai standar etika manajemen. Nah, itu ada nilai atau values. Nah, nilai atau values ini pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, perilaku dari seseorang. Kemudian ada juga nilai personal atau personal values. Nah, pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubung dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Kemudian ada nilai terminal, pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam sesuatu. Kemudian ada juga nilai instrumental. Nah, pandangan ini pada dasarnya berpikir
seseorang yang berlaku untuk segala hal, keadaan, dan diterima. Nah, lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu mengenai isu tentang seputar etika dalam manajemen. Nah, isu tentang seputar manajemen ini menurut Kreitner pada tahun 1992 memberikan uraian nih. Ada beberapa isu seputar etika di masa kini yang sering kali dihadapi oleh perusahaan. Nah, di antara itu ada 12 yang bisa kalian lihat di sini, yaitu yang pertama penggunaan obat-obatan terlarang. Nah, itu banyak sekali ya di sekitar kita, itu pasti banyak orang yang masih menggunakan obat-obatan terlarang. Kemudian yang kedua, pencurian oleh para pekerja atau konflik kepentingan. Kemudian yang ketiga, pengawasan kualitas atau quality control. Yang keempat, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. Banyak sekali di luar sana teknologi-teknologi canggih ataupun informasi-informasi yang dapat itu dijadikan penyalahgunaan. Kemudian yang kelima itu penyelewengan dalam pencatatan keuangan. Terus yang keenam, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan. Yang ketujuh, pemecatan tenaga kerja, polusi lingkungan, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis. Yang ke-10, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur. Yang ke-11, pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegangan kebijakan dan lain sebagainya. Yang bisa kalian cari lagi di luar sana contoh-contohnya. Baik, itu saja mungkin ya yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Banyak ada kesalahan juga mohon dimaafkan, karena kita manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Bye bye.